Ini lagi cari Muklis, teman-teman ini dari lagi Muslim, cari ancang-ancang ini cari lagi Pak Bom dong ancang-ancang. di channel YouTube saya ya. Nanti cari saya ya. Kita diskusi aja di YouTube saya. Kalau di sini aku jarang kalau di TikTok. Belum Ketemu orang ada kayak ya. baru berapa hari berubah lagi sudah. Yang banyak ku dengar itu firman itu adalah Allah. Dari firman itu sendiri menjadi Yesus. Gimana Anda berubah lagi? Ini ikut-ikutan sama Muslim lagi ya. Firman itu pacar keduanya Bu Yuni. Katanya firman itu sendiri Allah. Firman itulah menjadi manusia Yesus. Gimana aja kamu ini Kristen ini berubah. Pikiran Bro Muklis atau bukan? Apa hubungannya pikiranku dengan apa yang kuciptakan? Saya berpikir mau menciptakan kursi. Apakah kursi itu adalah saya? Oke. Kamu ditutup Berarti makan. Ayo Muklis, hajar. pikirannya Bro Muklis ini pikirannya ini ya. Berarti gimana Pak? Gimana Bu? Saya tanya dulu kamu. Firman itu apa sih? Menurut Kristen firman itu apa? Saya tanya ini. Selalu layan Muklis. Firman itu ada dua. Kenapa Bu Yuni? Ya kamu lawan Muklis aja, gua nggak mau ikut campur. Nah, Oke, jangan ngomong terus. Nah, ada kesempatan kita. Erben. Ini live gak Erben? Live. Ayo Erben. Oke. Satu lawan satu. Silakan Bro Jack Muklis. kita Bro Muklis mau tanya apa nih Bro? lawan Muklis Muklis. mau nanya apa? Silakan. Ya, firman itu menurut pengertianmu apa artinya firman? Oke, siap ya. Saya jawab ya. Tuhan, bukan dengan kekuatanku, aku mohon berkat-Mu untuk saudaraku Muklis dan teman-teman di sini. Amin. Amin. Jadi lu bisa aja, Bro. Kaget gua. Oke. Jadi gini, Bro Muklis ya. Firman itu kan kata, ya kan? Kata itu ada dua, Bro. Kata yang kita ucap dan kata yang di dalam diri kita. Kata yang dalam diri kita, itulah jiwa kita, itulah pikiran kita. Jangan bicara begitu. Yang saya tanya, firman itu asalnya mana? Di mana itu firman? Kayaknya yang lain jelas gak yang saya sebutkan tadi? Loh, jangan bicara sendiri kita. Saya bicara ini firman Allah. Kan firman itu adalah Allah. Ini Ya, Bu Yun. Aku Ini lain ditanya, lain dijawab. Bu Yun, aku ngomong sedikit, Bu Yun. Tolonglah kalau Ingin Muslim tahunya yang begini dinaikkan loh. jangan kayak gini supaya jangan terlalu malu nanti kalian Muslim. Cari yang begini. cerdas. Kamu yang blunder ini. Kamu yang blunder ini. Lagi kesempatan di depan gua kasih Ini karpet. Nanti kalau Zuma yang kalah nanti malu orang nih. Yuni, Kalau Yuni begini, Pak Erben, sabar Pak Erben. Iya. Pak Erben, kalau memang Muslim ini masih bingung, tolong Mbak Yuni tolong baca surat 70 ayat 40 biar Muslim bisa paham firman itu apa. Tolong nanti kita tanya dia. Coba Pak Yuni, QS 70 ayat 40. Nggak Supaya usah Muslim ya. Langsung aja firman itu apa? Iya sabar, nanti supaya kau sudah paham. saya jawab. Coba Yuni, tolong baca QS 70 ayat 40. Oh ya udah Ya, biasa. tolong. Supaya biar si Kadron Jangan ini. lari ke kata firmannya. Jangan lari ke kata firman. Iya. Tadi kan Erben sudah bilang Tuhan itu siapa, Allah itu siapa. Ya udah. Oh, begini Pak Bombon. Awal mulanya kan firman. Apakah beda firman dengan Iya, berfirman? Berfirman ini sabar. kata dari mana berfirman? Ayo. Kata Ngomong berfirman. ngomong santai, jangan kau makan makan handset ini. Lama-lama handphone kau telan lagi. Lama-lama handphone kau telan lagi. Baru ketemu kita Bombon. Udah sabar. Ayo. Bu Yuni bisa 2 menit bertanya, 5 menit menjawab tidak? Biar Bro Muklisnya ini juga kita sama-sama kondusif lah. Mari kita ciptakan yang kondusif gitu. Oke. Ini kamu sekarang tugas kamu cuma bertanya ya, Ya. Aku mau menjawab aja. 2 menit, nanti Jack Cita menjawab 5 menit. Kalau Jack Cita menerangkan kamu diam. Nanti udah gitu 2 menit lagi kamu tanggapin sampai Jack Cita capek. Oke, ngerti? Mulai tanya dulu. Ini kan
Yohanes 1 pasal 1 ini kan kutipan dari kitab Kejadian. Ya, tentang berfirman dan firman. Yang saya tanyakan, firman ini apa? Siapa yang berfirman? Silakan yang dijawab. Siapa yang punya firman? Siapa berfirman? Firman itu apa? Silakan dijawab. Oke. Kalau dijawab diam ya. Kalau dijawab diam, nanti baru ditanggapi ya. Oke. Biar- Baik. biar- Itu Saya Papa jawab ya. jahat kok turun, dia mau jadi timer katanya. Ya, nih Iya. gue bacakan Ya, gitu. naiklah Papa jahat bikin timer biar enak diskusinya. Ini Papa jahat ini anaknya bapaknya sangat baik. Oke, kasih koin dulu, kasih koin sama dia. Oh, sih, apa lah, gua udah 1 jam 14 menit cuma 1 koin, gimana? Oh, ya Waduh, lanjut. kasihan. Kok aku dapat 5 koin ya? Oke. Pertama, pertanyaannya firman ini apa? Siapa firman itu dan siapa pemilik firman ya? Oke, saya jawab ya. Nah, jadi gini, saya open cam dulu. Aduh, ganteng juga nih aku nih. Ini waktu mau di-post apa tidak? Besarkan Bu Yun, cek citanya. Ya udah. Muncul lagi saudaraku, adikku ini, Bapak jahat. Nggak usah pause, capek dengerin 5 menit. Ya. 5 menit Muklis sama 5 menit untuk ya. Jadi gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kita buka Kurang nih. kuat suaramu. Oke, udah jelas? Oke, jelas. Ini semi kutelan ini. Oke, udah. Oke ya. Jadi NRK logos. Nah, kita klik apa sih itu logos nih ya. Ini ada biru-birunya ya. Logosnya kita klik nih. Apa artinya logos? Nah, malah logos. Oke ya. Nah, apa itu logos? Kita berikan penjelasan di sini. Logos itu artinya apa? Kata-kata. 1 ya. Jadi saya nggak ngayal kalau ngomong ya. Terus apa? Artinya apa? Pikiran. Oke ya. Jadi logos itu memiliki 2 meaning. Yang pertama, dia adalah kata-kata. Dan yang kedua, dia adalah pikiran Allah. Jadi, ketika kita membuka Yohanes 1, dengan sederhana kita bisa mengatakan seperti ini. Kata logos itu artinya apa? Logos, lego, dan logik itu memiliki akar kata yang sama ya. Karena logos dan logik akar kata yang sama, maka ini saya membahasakan ya. Ingat ya, saya membahasakan. Ini adalah tafsir terbatas saya membahasakan. Seperti ini, supaya mudah. Pada mulanya adalah apa? Logika Allah. Karena firman di sini adalah logos. Logos itu memiliki 2 makna ya, perkataan dan pikiran. Jadi saya mengatakan pada mulanya adalah logika Allah. Logika Allah itu bersama-sama dengan Allah. Dan logika itu adalah Allah. Nah, bagaimana kita memahami ini? Sederhana. Saya pakai cara seperti ini ya. Maaf ya, izin ya teman-teman kawan-kawan muslim. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, dia cukup apa? Berkata apa? Jadi, maka jadi. Nah, perhatikan. Ada 2 hal di situ yang berhubungan dengan firman. Yaitu yang satu adalah apa? Kehendak. Dia berkehendak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maka berfirmanlah. Jadi firman ada 2. Yang pertama adalah kehendak. Kehendak itu adalah kata-kata di dalam diri. Nah, ketika kita cek kata kodok ya, bahasa aslinya kehendak, itu ternyata apa? Memutuskan. Nah, kalau dia memutuskan tanpa firman dalam dirinya nggak mungkin terjadi. Itu ya. Kemudian dikatakan bahwa dia berkata. Jadi itu mirip dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu logos atau firman itu adalah sesuatu yang diucap. Di satu sisi dia adalah sesuatu yang di dalam diri kita, pikiran kita. Nah, sama seperti tubuh kita adalah kita, sama seperti roh kita adalah kita, maka
pikiran kita adalah kita, bahkan sejatinya kita. Nah, demikian pula, sama seperti roh Allah adalah Allah, maka firman Allah, seperti yang Yohanes 1 katakan tadi, pikiran Allah itu pasti Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi begitu Allah ada, dia sudah punya pikirannya. Nah, pikiran Allah ini dia pasti Allah itu sendiri. Ya, jadi pertanyaan pertama terjawab ya. Firman ini apa? Yang pertama bisa berarti kata-kata. Yang kedua dia bisa berarti pikirannya Allah, logos di situ. Kemudian pertanyaan kedua, siapa firman itu? Firman itu adalah logos, logikanya Allah. Yang setara dengan Allah cuma satu, yaitu logikanya. Dan rohnya ya, oke ya. Kemudian 3, siapa pemilik pemilik firman? Pemilik firman adalah Allah. Sama seperti pikiran Jack dimiliki oleh Jack. Tetapi pikiran Jack adalah Jack itu sendiri. Ini adalah pemahaman yang sangat-sangat mudah. Roh saya dimiliki oleh saya. Tetapi roh saya adalah saya itu sendiri. Tubuh saya ini dimiliki oleh saya. Tetapi tubuh saya adalah saya sendiri. Seseorang yang kena kamera. Oke. Udah selesai belum, Bang Papa? Belum. Masih ada? Oke. Masih ada dikit lagi. Sama seperti seorang tertangkap kamera. Kena, dia mencuri. Dia tidak bisa mengatakan, oh itu bagian dari diri saya. Tubuhnya adalah dia. Seperti itu. Jadi pertama firman ini apa? Firman ini pasti Allah. Karena pikiran Allah pasti Allah. Nah ketika firman ini berinkarnasi, bernuzul menjadi manusia. 10 detik lagi. Oke, maka kita mengenal kristologi atas, kalam nafsi, dan kristologi bawah itu kalam lafsi. Silakan, Bang Muklis, monggo. Nah, Makasih nih. Kalau Allah itu roh, berarti kan hidup. Taruhlah saya menuruti Anda, roh itu kan hidup, yang menghidupkan dengan Allah. Allah itu bisa berkehendak, bisa berpikir, bisa berkemauan, artinya kalamnya ada, bisa mendengar, bisa melihat. Ini Allah loh, Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana Yesus ini menjadi Yesus? Dari mana? Dari mana ini firman ini? Dari esensi dari Allah itu kata-katanya kok bisa jadi masuk semua firman ke Yesus? Bagaimana? Silakan dilanjut. Oke, siap. Anda katakan reinkarnasi, seolah-olah seluruh kemauan Allah ini, seluruh Allah ini semuanya masuk ke Yesus. Nah, ini bagaimana ceritanya gini bisa berinkarnasi seluruhnya dengan firman-Nya, kemauannya, dengan roh-rohnya Allah ini masuk semua ke Yesus. Bagaimana ceritanya ini? Oke. Masih ada kesempatan bro, Pak? Nggak ada. Ya, Anda mengatakan berinkarnasi berarti Allah ini secara keseluruhan dengan roh-roh Allah, dengan firman-Nya Allah, dari esensi Allah ini tadi berbeda yang mau diciptakan. Berarti kan ada tubuh di situ mau dimasuki Allah seperti kepompong, mau minjam tubuhnya manusia ada. Nah gitu. Bagaimana ceritanya Allah menciptakan tubuh itu? Bagaimana Allah memberikan roh itu dan kemauan dengan di diri Yesus itu? Silakan dijawab. Gak apa-apa, 2 menit ngomong aja, nanti kamu gitu 2 menit. Nah, ini mah tanya jawab namanya nih. Oke, udah, saya udah tangkap bro Papa. Iya. Aku udah tangkap nih. Oke, yang pertama saya jawab ya, dalam nama Yesus maafkan saya Tuhan, berkati kawanku ini. Jadi gini, kawanku, ya, untuk kita bridging ke kenapa Yesus. Nah, saya pakai bridging ya, saya pakai analogi ini. Kita buka Quran, ya kan? Nah, kita buka Quran. Pasti umat Muslim setuju, Quran itu memiliki dwinatur. Yang pertama, dia itu adalah kalam lafsi. Nah, kalam lafsi itu adalah ya buku itu. Yang kedua, dia adalah kalam nafsi. Nafsi itu nafasnya Allah, jiwanya Allah sendiri. Idenya Allah, logikanya Allah, dan logika Allah adalah Allah sendiri. Nah, saya terangkan sedikit ya, maaf nanti mohon dikoreksi ya. Jadi gini, ketika Muslim berkembang, Islam pada waktu itu berkembang, muncul pertanyaan,
bahwa semua yang terkena kodok, terkena predestinasi, terkena penentuan Tuhan itu pasti makhluk. Nah, kemudian pertanyaan itu berkembang, apakah Quran itu kena kodok? Gitu kan? Nah, di sini terjadi perdebatan keras. Kenapa? Karena kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Gitu kan? Jadi dia pasti terkena kodok. Nah, kemudian datanglah John Damaskus. Dan Damaskus bertanya, "Duh, kalau firman itu adalah makhluk, maka Allah pada mulanya itu bisu. Dia harus menciptakan firman-Nya." Pertanyaan ini membuat terjadinya gejolak. Nah, akhirnya muncullah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia mengoreksi bahwa firman itu bukan makhluk. Nih ya, saya buka dari website NU. Jangan lari ke sana, lari ke sana. Saya tahu itu. Aduh. Jangan ini. Ini Allah kan punya firman. Jangan potong-potong. Lu potong-potong gua. Lu potong-potong gua. Oh, terima kasih Bang, Bapak. Ini ya, oke, ini mungkin kurang jelas ya. Jadi gini, saya ini bridging, ingat ya, saya ini bridging. Bukan saya sedang menerangkan. Nih ya. Di dalam ini, maka tidak ini ya, saya buka, semalam saya buka ini kok dengan Ustadz Wafi, islamnu.org.id ya. Maka tidak diragukan bahwasanya orang yang menyangka bahwa Allah punya awal mula, muhdats, dan bahwasanya sebelum ia tidak tahu dan dan ayo dong, sorry nih, bro Bapak boleh di close sebentar timernya ini, laptop saya ada masalah nih. Oke. Aduh, kenapa ya? Untung nggak mati lampu. Pak Muklis, Oke, serang bentar. itu Pak Muklis. Serang Pak Muklis. Pak Muklis. Bentar ya. Lain ditanya, lain dijawab. Apa sih Bukan itu? Dari seperti itu, firman Pak. Allah itu kata-kata Allah ditulis. Oke, sebentar ya Pak ya. Nggak usah itu. Saya Yang saya sedang bridging. tanya, Saya bagaimana sedang Allah, bagaimana Allah itu dengan firman-Nya pindah ke Yesus secara keseluruhan? Itu Iya. berbeda. Apa bedanya Nanti- kitab Taurat, kitab Injil? Apa ketika- bedanya itu? Nggak usah itu. ketika Bapak paham Baca aja itu- di kitab Kejadian. Awal mulanya Allah berfirman, jadilah burung. Apakah burung itu adalah Allah? Itu. Jadilah kau Yesus. Apakah Yesus itu adalah Allah? Itu Allah berhikmah, berfirman atas kehendaknya. Yang tidak ada menjadi ada. Oke, Bapak ini waktu bertanyanya masih ada? Atau Iya, saya coba itu. menjelaskan? Allah berfirman, Ya, jadilah kau bersih dah. burung-burung di Kalau udara. Bapak Apakah burung-burung bisa- di udara Bapak. ini atas kehendak dari firman-Nya adalah Allah? Permisi Pak. Jadilah kau terang. Apakah terang apakah ini adalah Bapak- Allah? Ini apakah- bedanya, Bos. Iya, Tentang Anda apakah keliru memahami ayat-ayat Anda. Ya, Berbeda apakah narasi Bapak di kitab tahu etika Kejadian. berdiskusi? Maaf Pak Nah. Muklis. Apakah Bapak tahu etika berdiskusi ini? Kamu di etika apa ini? Bukan kamu yang ditanyakan dijawab ini. Ini bukan Allah dong, tulisan ini dari firman Allah. Saya sedang bridging. Saya omong dari awal ya. Saya sedang menjembatani. Bapak tahu maksudnya bridging kan? Bridging itu menjembatani. Sudah, kamu lari-lari. Kamu itu bisa berbicara tidak Oke. bisu. Apa kamu katakan dengan saya? Kamu katakan Apa? dengan saya, minta HP. HP itu bukan kamu. Allah berfirman, jadilah kau Yesus, maka jadilah Yesus. Begitu caranya Allah Astagfirullahaladzim. menciptakan Astagfirullahaladzim. 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 Kamu menyalahi dari kitab Kejadian Jika perjanjian Pak lama. Muklis seperti ini Nah, terus, ya, Jack Ya. kita akan mendapatkan waktu nggak 10 bisa. menit. Oke. Nggak terima masuk kasih, Bro. akal itu Terima kasih, jawabanmu. Nggak masuk akal jawabanmu itu. Ah, udah. Oke ya. Masuk. Ya, ya. Bentar. Oke. Ini ya. Oke. Ini Jack udah kita ketemu nih. dapat kembali waktu murni 5 menit lagi. Oke, terima Iya. kasih ya, Bro. Terima kasih. Maka kamu- saya baca ulang ya. Maka tidak Baru ditanggapi. Oke, soal Iya, lanjut. Bu, saya izin bridging dulu. Ini bagian Kena dari saya penalti. bridging. Ya, Pak oke Muklisnya ya. kena penalti. Yo. Ia tidak Jadi, tahu bahwasanya kita firman kembali lagi waktunya adalah dari nol, makhluk. 5 menit mulai Oke, sekarang. siap Bang, siap Bang. Sebelumnya Allah telah ada tetapi tidak berfirman, maka sesungguhnya orang itu lebih pantas apa?
terhadap kekufuran dan hilang nama iman darinya. At-Tabari ini ya. Ini mengatakan apa? Jika firman itu adalah makhluk, ini ya. Dan ya, orang yang mengatakan dan bahwa firmannya adalah makhluk, maka orang itu lebih pantas kepada kekafiran dan hilang namanya dari iman. Itu yang pertama. Jadi jelas di dalam Quran dia memiliki kalam lafzi. Kalam lafzi itu bukan makhluk. Oke, saya akan lari ke kristologi. Dalam kristologi ya, kristologi itu ada dwinatur Yesus. Yang pertama, kristologi atas dan kristologi bawah. Yang kristologi atas ini bicara masalah keilahian Yesus, bahwa dia adalah firman itu yang sesungguhnya adalah pikiran Allah. Nah, kristologi bawah itu bagaimana firman itu menjadi manusia. Nah, kalau saya bridgingkan dengan Quran, saya bandingkan ya, Quran itu kalam lafzi, maka dia kalam nafsi, nafas Allah, maka dia adalah ide Allah. Dia sepenuhnya ilahi. Tetapi dia juga memiliki yang dinamakan kalam lafzi, sepenuhnya buku. Apa bedanya dengan buku yang lain? Nah, firman Allah dalam kasanah Muslim, dia bisa menjadi buku. Bisa. Nah, firman Tuhan di dalam kasanah Kristen, dia bisa menjadi apa? Manusia. Bisa. Nah, bagaimana? Kita buka ya di sini. Nih. Jadi nanti tolong teman-teman dicermati ya. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, logika Allah itu adalah Allah. Itu yang pertama. Kemudian, ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Jadi dikatakan apa? Segala sesuatu ini bicara masalah ciptaan. Dia di sini adalah firman, pencipta. Kemudian, nah ayat 9. Ini sedang membicarakan mengenai firman tadi ya, yang kemudian diteruskan sebagai terang. Terang atau firman tadi yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang apa? Sedang datang. Jadi firman tadi yang adalah ide Allah, dia sedang datang ke dalam dunia. Nah ayat 11. Ia, jadi udah merujuk person ya, firman itu datang kepada milik kepunyaannya. Kemudian dengan cara apa? Dengan cara firman itu telah menjadi manusia. Jadi ingat, yang menjadi manusia itu siapa? Si firman tadi. Yang apa? Yang ayat 3, yang menciptakan segala sesuatu. Dikuatkan dengan apa? Ayat 9. Ia, si ia itu sedang datang. Jadi dia sendiri yang datang. Aduh, jangan-jangan Pak, ini lagi ada telepon nih. Aku udah nerangkan ngocos-ngocos gini. Ia datang. Sekali lagi ya. Itulah kenapa di dalam diri pribadi Kristus, Yesus, firman telah menjadi manusia, maka dia memiliki yang namanya kalam nafsi dan kalam lafsi. Atau yang kami sebut dwinatur. Dalam satu pribadi sang firman, dia memiliki natur keilahian, itu kristologi atas, dan dia memiliki natur kemanusiaan. Apa bedanya dengan manusia lain? Sama, total. Manusia apa? Makan, minum, berdoa. 10 detik lagi. Bedanya tidak berdosa. Nah, Quran pun sama. Dia memiliki kalam nafsi dan kalam lafsi. Oke. Gitu, itu tujuanku bridging, jangan dipotong Pak Muklis. Silakan, monggo. Makasih ya, Bro Pak. Ya, inilah Pak ya. Ini Yohanes menceritakan esensi Allah sendiri dulu. Namanya Allah itu mempunyai firman. Firman itu adalah melekat dengan dirinya Allah. Nah, bagaimana caranya Allah bekerja? Tentu lihatlah di kitab Kejadian Anda. Allah berfirman, jadilah burung-burung di udara. Nah, dari firman-Nya ini, dari pekerjaan Allah ini, Allah berfirman,
Ini artinya fi'il amar. Apa itu asma? Apa itu yang difirmankannya? Jadilah kau terang. Terang itu bukan Allah, tapi dari firman Allah. Di dalam Pertanyaannya, Al-Quran Pak? mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Di sini ayat ini tidak mengatakan kum fakana. Jadi Allah itu atas perintahnya kalau dia mau menciptakan, dia berhikmah, bersabda, berfirman. Jadi, nah atas iradah, atas kehendaknya, maka Allah berfirmanlah, Menjadi kun Nabi Muhammad. ada, saya kun maka adalah, jadi maka jadilah, segala sesuatu ada. Coba Anda perhatikan di apa-apanya namanya di Yohanes itu, segalanya manusia itu tercipta dari firman-Nya. Di sini tuh bukan cuma khusus Yesus, ini berbicara seluruh manusia di sini. Allah itu kalau mau mengadakan sesuatu, tubuh manusia itu langsung dengan rohnya, dia berfirman, jadilah engkau ikan, maka hiduplah ikan itu. Jadilah engkau burung, maka hiduplah burung. Jadilah kau terang, maka hiduplah terang itu. Kalau tidak hidup terang, maka akan gelap. Maka Yesus pun Allah mengatakan, hai Jibril, katakan kepada Maria, saya mau memberinya anak. Ada anak nanti dikandung, jangan dia kaget. Meskipun tidak ada suaminya. Itu berfirman, sudah Allah, sudah menjadikan, sudah Allah bahwa ada di situ. Ya, nanti terproses. Karena apa? Di dalam rahim ibu Maria itu ada air, ada darah. Itu di kitab Allah mengatakan ada air, ada darah. Terproseslah di situ sesuatu tubuhnya, maka Allah memberikan, Allah berfirman, jadilah kau Yesus, maka jadilah Yesus. Seperti Allah mengatakan, jadilah kau burung-burung di udara, maka jadilah bukan berarti burung di udara dan terang dan cakrawala itu adalah Allah, tapi dari hasil dari firman itu dia berfirman. Nah, ini harus pahami mana kata mufrad yang katanya yang Anda mengatakan kalau nafsi itu kata fi'il mufrad, Anda itu berkata-kata tidak bisu. Manakala Anda itu berfirman dengan saya, hai Pak Haji, saya minta HP. Apakah permintaan Anda HP itu terwujud dari saya adalah Anda? Bukan. Maka begitulah cara Allah menciptakan, caranya berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah cakrawala. Allah berfirman, jadilah kau Yesus di tubuh ibu. Itu contoh dari kitab Kejadian. Meskipun di perjanjian baru tidak ada, tapi ada contoh di perjanjian lama, caranya Allah menciptakan. Di Al-Quran juga ada caranya Allah menciptakan sesuatu atas kehendaknya. Allah berfirman, jadi maka jadilah. Itulah kehendak Allah. Begitu. Jangan disamakan, oh jadilah gitu, jadi. Bukan seperti itu, tapi dicontohkan bahwa begitulah kehendak Allah dengan firman-Nya, dengan kemauannya, dengan pikirannya, dengan idenya Allah. Maka Allah berfirman, jadilah kau bentuk manusia seperti ini. Bentuknya manusia itu sendiri, bukan seperti bentuknya Allah. Karena di kitab Anda mengatakan serupa Ini dengan posisinya gambar bertanya atau kita. gimana nih? Posisinya Seandainya bertanya Nabi atau Muhammad dia mengatakan dakwah? innani anallah, berarti Nabi Muhammad dong Allah. Bukan begitu. Tapi Yesus mengatakan perkataan Allah. Maka Allah maka dialah yang awal, dia yang akhir. Satu Maksudnya menit lagi. Tuhan yang Yesus awal yang akhir, bukan Yesus yang awal akhir. 1 menit lagi. Begitulah seandainya Nabi Muhammad mengatakan innani anallah, aku adalah Allah. Apakah perkataan Nabi Muhammad di Al-Quran? Bukan perkataan. Begitu juga Yesus mengatakan perkataan Allah. Begitu juga nabi-nabi lainnya mengatakan dialah. Itulah kata Yahweh, dia. Tidak ada artinya Yahweh ini. Makanya Anda bertengkar sesama Kristen sendiri, saya dengar. Yahweh itu iblis, Yahweh itu Tuhan. Kenapa? Dia merujuk tidak sih kata petunjuk aja, si dia. Inilah si dia. Begitu, karena Allah tidak mempunyai dia sakral menyebut nama Tuhannya Israel. Maka Yahuwah sama dengan Arab. Huwah, dia siapa? Dia bisa Elohim, bisa setan, bisa siapa si dunia dan akhirat, bisa menyatakan si dia. Begitu, terima kasih. Oke, luar biasa. Mantap. Semangat. Bu Yuni, kita nyanyi dulu nih. Kasih takbir Bu Yuni. Bu Yuni. Aduh Bu Yuni, kawannya bela agamanya dia malah pergi. Jangan dia minta mau di HP satu. Ayo Pak Bombon. Oke, lanjut ya Pak Muklis ya. Baik. Jadi gini. Saya sebelum saya jawab, saya izin bertanya sedikit ya Pak Muklis ya. Menurut Pak Muklis, firman itu pencipta atau ciptaan? Silahkan. Ya, ini kata mufrad ya, firman dalam bahasa kalam, dengan diri sendiri Allah, ini sifat Allah. Allah itu bisa berfirman, tidak bisu. Apalagi kalau Allah berkehendak, maka berfirmanlah Allah.
Itulah sabda Allah. Kalau kita dalam apa nama Nabi bersabda, tapi kalau Allah berfirman, kamu berkata-kata, ada yang kamu minta. Apa kamu minta? Itulah wujud dari firman-Nya. Begitu juga Allah. Dia mewujudkan. Jadilah kau manusia Yesus, biarpun ada ibunya, bapaknya, bisa saya jadikan di situ di perut. Itulah dari firman Allah. Begitu. Terima kasih. Muklis, tahu pertanyaan saya? Boleh diulang? Boleh diulang, Pak Muklis? Pertanyaan saya apa tadi? Apa? Iya, firman Sebentar, itu bro. firman, kata mufrad, kata tunggal dengan dirinya Allah. Sebentar. Bila mana Allah sudah berfirman, ada yang difirmankan Sebentar. seperti di Al-Qur'an. Nanti ada Itu yang dari meledak, firman Pak Allah. Muklis. Nanti ada yang meledak. Sabar, Pak. Islam mengajarkan sabar, bukan? Ya kan? Silakan diulangi lagi pertanyaannya Jack. Ya, saya mohon diulangi dulu pertanyaan saya, Pak Muklis. Silahkan. Saya tanya apa tadi? Anda bertanya tentang firman, siapa firman? Iya. Ya firman Mohon- itu ini kata tunggal ya. Kata tunggal ini kata mufrad. Saya tadi tanya apa, Pak Muklis? Saya Kamu tadi tanya tanya apa? firman. Kamu tanya firman tadi. Iya, firman itu Iya, firman itu apa? Pertanyaan saya apa? Silahkan. Firman itu perkataan Allah. Allah itu bisa. Astagfirullah. Bapak tahu Firman ini pertanyaan saya? perkataan Allah. Oke, saya ulang ya Pak ya, pertanyaan saya. Saya ulang ya, mohon didengar dengan pelan, masukkan dalam kuping, kunci rapat-rapat Pak. Pertanyaan saya gini, menurut Bapak, firman itu pencipta atau ciptaan? Monggo. Firman itu salah satu sifat Allah di dalam dirinya, bisa berfirman. ciptaan apa pencipta? Paham. Iya. Apakah Pak kamu Muklis, tidak punya kata-kata? Apakah kamu bisu? Ya, Banyak orang bisu tidak bisa berkata-kata, ada juga orangnya. Pak Muklis, saya ulang ya Pak Muklis. Bapak tahu pertanyaan saya apa? Monggo, diulang dulu pertanyaan saya dulu sebelum Bapak menjawab. Firman Pertanyaan saya apa? itu, firman itu kalam, Pak Muklis, berkata-kata. Dengar dulu. mohon pertanyaan saya didengarkan ke saya. Sekarang, saya tadi nanya apa gitu? Silakan. Saya tadi nanya apa sih? Saya tahu maksudmu, apakah firman itu Allah? Saya Tahu tahu. maksudmu. Saya Kok tahu kamu. Loh, Ini bukan sama sifat masalah- Allah. Pak, Bodohnya nggak ini. usah. Saya ini tuh punya Sabar, telinga Pak. baik. Esensi Tuhan itu sabnya dengan sifatnya. Saya Ada ini punya sifatnya. telinga baik-baik. Allah bisa berkata-kata. Astagfirullah. Allah bisa mendengar. Allah bisa berkemauan. Ya, Allah bisa melihat. Loh, baru kita cerita firman, belum melihatnya, belum berkehendaknya Allah kita ceritakan. Nah, jadi kesimpulannya firman itu ciptaan atau pencipta, Pak? Cipta. Silahkan Pak Muklis. Firman itu dengan dirinya Allah. Kalau Allah tidak ada firmannya, berarti Allah bisu. Paham? Jadi Berarti Allah nggak pernah ada kan? Allah, yang diciptakannya itu dari berfirman dia dulu. Ya, Jadi kau Astagfirullah. burung-burung di udara. Aduh. Kamu tidak paham yang Oke, mana oke. fi'il madhi. Gini, Yang mana fi'il yang mana kata mufrad, yang mana fi'il madhi, yang mana fi'il mudhari, yang mana fi'il amar. Fi'il madhi ini adalah firman. Fi'il madhi ini berfirman, yaitu kata Enggak, perintah. Iya. Tanya. Apa yang jadi ciptaannya, maka itulah hasil perbuatan Allah, disebut Astagfirullah. apa? Dari amarnya atas perbuatan Gini, Allah gini. menjadi Yesus gitu. Gini, tadi kan bilangnya sifat. Allah. Nah, apakah sifat Tuhan Allah. itu diciptakan atau tidak? Gitu berarti. Tercipta sesuatu Wis, dari gak apa-apa, sifat Allah atas perbuatan Allah. Dia tercipta sesuatu. Allah berfirman, jadilah kau burung-burung di udara. Burung-burung di udara dikehendaki Allah dari berfirmannya Allah itu dari firmannya. Maka itulah suatu jadi ciptaan gitu. Berarti sifat dengan yang disifati sama atau beda? Loh, kalau tidak ada sifatnya Allah itu apa yang kita kenali Allah? Berarti Allah bisu. Berarti Allah itu buta. Berarti Allah itu tidak mendengar. Ya. Itu. Berarti- Makanya belajar dulu berarti- apa itu Tuhan. Apakah Allah itu maha melihat? Apakah Allah itu maha hidup? Bicara roh. Menurut Roh ini saya, Allah yang maha Bapak hidup. perlu belajar mendengar. Bapak perlu belajar mendengar, Pak Muklis. Dengan segala hormat ya, Pak Muklis. Dengan Ya, segala hormat. silakan. Bapak perlu belajar mendengar. Kita tuh dikaruniai 2 telinga dan 1 mulut, Pak Muklis. Tolonglah. Bapak sudah sepuh, saya hormati usia Bapak nih.
Iya, karena Bapak nih. karena Anda Jadi- memahami Allah itu cuma firman. Padahal Iya, Allah jadi- ini firman. Coba lihat di situ. Awal mulanya firman. Betul. Awal mulanya ini dari firman Allah menciptakan sesuatu. Firman ini di mana? Dari Allah. Bagaimana caranya Allah menciptakan? Buka kitab Kejadian. Allah berfirman. Oke. Jadilah burung-burung di udara. Begitulah caranya Allah jadilah kau Yesus di perut ibumu. Maka begitu. Oke, 5 menit untuk kita menerangkan ya. Oke, Jangan sebentar, dipotong. sebentar. Oke. Nggak pakai menit dulu, nih. Jack. Sebentar Jadi dulu. Sebentar jadi ya. apakah Bentar, Pak Muklis Pak sudah Pajat. menemukan jawabannya? Firman itu Bentar, ciptaan bentar, apa bentar. pencipta? Oh, udah. Dari firmannya menjadi cipta sifatnya. Sifat ini melekat dengan zat wujud Allah. Oke. Sama Anda itu. Anda saat diri Anda itu ada telinga Anda, ada mata Anda, ada mulut Anda, ada kaki Anda. Itu di dalam zat diri Anda sendiri dengan sifat Anda. Udah. Berarti menurut Pak Muklis antara zat dan sifat itu sama-sama melekat, dua jadi satu. Oke, bro Bedakan Erben, sifat melekat Erben. dengan dirinya Allah. Bedakan Erben tadi dengan mau yang sampaikan apa? disifatinya. Gini. Sebelum saya bertanya nih, saya belum bertanya nih. Oke. Le Erben silakan mau Aku- bicara apa? Aku mau diskusi dengan Pak Muklis ini dulu ya. Jadi gini, kita awal Oke. dulu Oke, dari awal. bentar. Satu lawan satu ya. Iya. Pak Erben dan Pak Muklis. Silakan Ya. tiktokan. Oke, sebentar. Awas goyah imanmu, awas Erben, goyah imanmu ini. Kamu itu berfirman dengan saya. Baik. Oke ya, jadi gini. Bapak, kau Ya. jangan dukung-dukung Erben kau, Bapak. Nanti disesat-sesatin kawan kau, Tar. Nggak bisa menang. Kalau melawan firman itu tidak ada menangnya. Karena firman itu kata mufrad. Beda sifat dengan disifatinya Allah. Beda. Udah. 2 menit. Host silakan diam. Host silakan diam, jangan ikut campur. Iya, jangan diam semua. Biar kamu semuanya, aku sendiri. Ini ya. Ya, nanti Aku hanya- saya turunin semua, Pak. Sekarang 2 menit ya. Pakai adab ya, 2 menit. Sekarang Edben 2 menit. Oke, 2 menit. Oke, 2 menit. Oke. Jadi Nggak Pak ada Muklis bilang, yang nggak ada adab dan terhormat, 2 menit. orang Kurang keras, Kristen. Edben, suaramu hilang. Suaramu kurang keras. Ada Bu, Ibu. Host diam. 2 menit yang Oke, ada. sudah ini udah aku kencangin ini. Aku Edben. Oke, 2 menit, 2 Oke, menit. sudah. Sama Amri Jadi setia gini aja. ya Pak Muklis ya. Kalau di Kristen itu Allah kami itu Esa. Allah kami yang Esa itu dalam hakikatnya yang kekal dan maha, dia itu memiliki firman. Firman itu apa? Akal budi, logika, pikiran, ilmu, pengetahuan Allah. Jadi karena Allah Maha Kuasa, maka ilmu, pikiran, akal budinya, logikanya juga Maha Kuasa. Ya. Jadi siapakah Yesus itu? Firman Allah yang kekal ini dihadirkannya ke dunia menjadi Yesus. Jadi bukan berfirman, tapi firmannya. Karena orang Kristen, firman dengan berfirman itu beda Pak Muklis. Kalau firman itu kekal di dalam diri Allah, itu adalah sifat Allah gitu ya. Jadi itu sudah menjadi realita yang ada dalam diri Allah kami itu. Terus kalau berfirman itu artinya Allah mengeluarkan suara atau kata-kata. Jadi kata-kata Allah atau suara Allah itu yang disebut berfirman. Sedangkan firman itu pikiran Allah, ilmu Allah yang menjadi sumber atau menjadi dasar dari Allah berfirman. Jadi firman itu bukan ciptaan. Berfirman itu artinya Allah menyatakan firman-Nya dalam bentuk suara. 10 detik lagi. Oke? Jadi itu Pak Muklis, supaya Pak Muklis mengerti firman dengan berfirman itu beda. Firman itu kata benda, berfirman itu kata kerja. Jadi ketika Allah menciptakan itu berfirman. Tetapi untuk habis. Yesus bukan berfirman, tapi firman sendiri yang Waktu jadi habis. manusia. Oke? Oke, Pak Menulis 2 menit. Silakan, ajar. Nah, disinilah Edis, karena menuhankan Yesus. Karena Allah sendiri punya firman melekat dengan zatnya, karena ada 2 sifat
Beda sifat yang disifatinya menjadi berfirman. Tentulah sesuatu berfirman itu ada yang wujud difirmankannya gitu. Nah, karena Yohanes ini segala sesuatu kan dari dia firmannya. Tentulah dari cara Allah berfirman mewujudkan sesuatu dari kehendak. Bukan berarti Allah itu dengan firman-Nya jadi manusia gitu, bukan, atas kehendak iradatnya, karena Allah itu al-hayat, maha hidup. Dari spirit dari hidup Allah yang menghendaki sesuatu yang dihidupinya, maka bisa hidup yang diciptakannya. Anda menyalahi dari kitab Kejadian, Allah berfirman. Nah, ini contohnya dari firman Allah, kata perintah berfirman, jadilah terang. Apakah terang ini Allah? Bukan. Begitu juga Allah berfirman, jadilah kau Yesus di perut ibumu. Katakan Jibril, ini Allah sudah berfirman. Karena Allah itu kalau mau mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah cara Allah berfirman. Nah, di sini Anda hanya kata mufrad, kata tunggal sudah menjadikan Allah ini sendiri yang masuk di Yesus seperti kepompong, meminjam tubuh Yesus yang dia ciptakan. Bukan seperti itu. Semua itu kita diberi roh dari Allah, maha hidupnya, disebut hayat. Ya, karena Anda tidak bisa membedakan antara rohani dan jasmani. Karena Pak Yesus juga mempunyai natur jiwa, punya roh yang menghidupkan. Kalau Yesus cuma diciptakan jasadnya, itu bangke. Kalau tidak ada rohnya, sama aja. Keganjilan ini, banyak keganjilan di luar daripada Yesus. Tidak punya bapak ibu, tulang bisa jadi manusia, ada rohnya seperti Hawa. Ini Allah memperlihatkan ciptaan kehebatannya Allah. Bukan Allah memperlihatkan dirinya, memperlihatkan kehebatan dirinya Allah tentang ciptaan yang tidak masuk logika gitu. Terima kasih. Jadi kembali lagi bahwa memang kita sudah memiliki pemahaman yang berbeda, Pak Muklis ya. Kalau di Pak Muklis saya belum mendapatkan jawaban yang pasti. Firman Allah itu kekal atau fana? Firman Allah itu di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Itu mungkin nanti Bapak coba jelaskan. Kalau di Kristen sudah jelas, firman itu adalah akal budi Allah, hikmat Allah, pikiran Allah, logika Allah yang maha kuasa. Dan untuk tujuan keselamatan, Allah menghadirkan firman-Nya itu inkarnasi menjadi manusia. Firman itu dihadirkan mengambil rupa wujud manusia, supaya melalui inkarnasi firman itulah Allah menyatakan kehendak dan karyanya untuk manusia. Kembali saya tegaskan sama Pak Muklis, kalau langit dan bumi ini diciptakan Allah dengan cara berfirman, jadilah kodok, jadi kodok, jadilah manusia, kalau manusia nggak dibentuk, jadilah benda-benda penerang, jadi, itu dengan berfirman. Tetapi Allah berfirman itu menunjukkan, menyatakan bahwa Allah memiliki firman. Karena firman Allah itulah sebagai dasar Allah berfirman. Sama seperti saya dengan Pak Muklis. Saya ini punya pikiran, saya punya ilmu, saya punya pengetahuan. Pengetahuan saya ada dalam diri saya. Kemudian kata-kata saya ini itu keluar dari pikiran saya. Kata-kata suara saya ini itu keluar dari otak pengetahuan saya. Ketika saya berkata-kata begini didengarkan oleh ratusan orang, bukan saya jadi kehilangan pikiran, bukan hilang otak, enggak. Jadi kembali Pak Muklis harus menegaskan dulu, menurut Pak Muklis, firman Allah itu di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Firman Allah itu di mana? Itu mungkin harus dipertegas dulu supaya kita melihat perbedaannya. Kalau orang Kristen sudah jelas, Yesus itu firman Allah, inkarnasi jadi manusia. Namanya Yesus. Jadi Yesus itu bukan ciptaan tapi inkarnasi firman. Apa bedanya inkarnasi dengan ciptaan? Aduh, ciptaan itu. Oke, udah silakan Pak Muklis. Nah, saya kasih contoh. Anda aja salah memahami tentang di Yohanes 1 ini. Padahal harus merujuk daripada kitab Kejadian. Allah berfirman. Coba hilangkan bernya. Jadi firman. Nah, dari firman itulah berfirman. Apa yang difirmankannya? Jadilah kau bintang-bintang di langit atau jadilah kau terang. Nah, itu bukan berarti yang dikehendaki itu adalah Allah. Nah, sama kamu Dis punya kan kata-kata, itu firmanmu Dis. Bagaimana caranya kamu berfirman kalau tidak ada kamu firmankan?
Hai Pak Haji, aku mau pesan ikan. Itu kan enggak edis. Asal ikan edis. Karena edis belum punya ikan. Maka Anda mau mengadakan sesuatu yang ada. Nah begitu juga Allah. Mau mengadakan sesuatu Allah itu supaya melihat bahwa ketuhanannya Allah. Maka dia mengatakan berfirmanlah Allah. Hai Jibril, katakan kepada Maria. Ini berfirman Allah, katakan kepada Maria, ada anak mau kuberi, nanti jangan heran kalau dia mengandung, dia anak ada dilahirkan. Mimpi lagi Yusuf, di dalam mimpinya melihat malaikat, namailah anakmu ini Isa. Itu Allah memberitahukan bahwa itu ada kujadikan namanya kamu Isa nanti. Begitu juga Des, idemu mau membuat kursi, idemu. Nah, kamu buatlah kursi. Apakah idemu itu adalah kamu? Apakah hasil pekerjaan itu adalah kamu? Itu atas idemu. Lahirlah sesuatu yang dari idemu, dari kata-katamu. Sayalah yang buat kursi itu. Nah, Anda ini tidak memahami kutipan dari kitab Kejadian dari Yohanes ini. Coba lihat, tuturkan kata dari Yohanes 1, 2, 3, 4, 5. Segalanya sesuatu itu dari firman Allah yang tercipta. Betul itu dari manusia semua kita ini. Bukan cuma manusia Yesus. Karena manusia ini bukanlah disebut manusia kalau tidak ada rohnya. Allah berkehendak itu segalanya. Jadilah kamu, maka jadilah yang dihidupinya itu. Nggak mungkin jadi nggak hidup, mati dong. Itu Allah menciptakan semua dengan roh jiwa manusia itu. Satu kali aja berfirman Allah, jadi makan jadilah seperti itu. Maka hiduplah burung-burung di udara. Maka hiduplah ikan-ikan di laut. Maka hiduplah yang gelap menjadi terang. Jadi tidak mungkin Allah dengan firman-Nya masuk ke Yesus. Maka kerdilah Allah meminjam tubuh yang dia ciptakan. Jangan samakan pencipta perahu masuk di dalam perahunya. Jangan samakan siput keluar masuk dari kepompongnya. Berarti hilang kemahabesarnya Allah. Hilang kemahasucian Allah. Hilang kemahaesaan Allah. Tidak esa lagi dalam kesatuannya. Tapi kerdil gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muklis. Jadi jawaban Pak Muklis dan pernyataan Pak Muklis biarlah penonton yang menilai. Namun satu hal yang Pak Muklis harus pahami betul. Orang Kristen itu mampu membedakan antara beda kata benda dengan kata kerja. Kata benda itu firman. Kata kerja itu berfirman. Jadi kata benda dengan kata kerja itu dua hal yang sangat berbeda, walau bisa memiliki kaitan. Jadi kalau Bapak Muklis tidak bisa memahami lagi bedanya kata benda dengan kata kerja, menurut saya Pak Muklis ini perlu belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Firman Allah itu ide, pikiran, pengetahuan, ilmu yang kekal ada dalam diri Allah. Saya pakailah kata pikiran Allah ya. Pikiran Allah itu kekal dan maha kuasa. Namanya Allah maha kuasa, pikirannya dia hadirkan dalam sosok manusia. Itulah Yesus. Maka disebut Yesus itu inkarnasi dari pikiran Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah itu. Itulah Yesus. Ketika firman Allah menjadi Yesus, inkarnasi, Allah juga tidak kekurangan atau kehilangan firman. Karena firman Allah, pengetahuan Allah maha kuasa, kekal. Bahkan ketika Yesus dalam kemanusiaan pun, firman yang ada di dalam diri Allah dengan firman yang inkarnasi itu perikoresi, saling mendiami. Nah, ini bahasanya terlalu tinggi lagi sama Bapak, nanti nggak nyampe. Jadi, supaya Pak Muklis mengerti, Pak Muklis harus dulu konsisten menjelaskan apakah firman Allah itu ciptaan atau pencipta. Apakah firman Allah itu di dalam diri Allah atau firman Allah itu di luar diri Allah? Itu Pak. Kalau firman itu di luar diri Allah berarti bukan pencipta. Kalau firman itu bukan pencipta berarti itu makhluk. Pertanyaan saya, kapan firman Allah diciptakan oleh Allah? Dan bagaimana Allah menciptakan firman-Nya kalau firman-Nya sendiri adalah ciptaannya? Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman? Tapi kalau firman ciptaan berarti Allah menciptakan firman entah berantah dari mana. Jadi tolong Pak Muklis dipertegas.
Jadi Yesus itu firman Allah, bukan Allah berfirman, "Hai Maria, kau hamil." Hamil, enggak gitu. Tapi firman itu benar-benar dihadirkan oleh Allah menjadi sosok manusia melalui proses inkarnasi. Jadi bukan proses seksual, tapi proses inkarnasi. Makanya Yesus itu bukan ciptaan. Kenapa bukan ciptaan? Karena firman menjadi manusia. Kalau ciptaan itu artinya sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan Yesus itu firman yang ada kekal di dalam diri Allah menjadi manusia, maka disebut diutus atau inkarnasi. Saya harap Pak Muklis bisa memahami ya, kalau ciptaan itu tidak ada menjadi ada. Jadi rahim Maria kosong, keding dong, jadi ada. Tapi kalau firman sudah ada menjadi ada, itu namanya diutus, inkarnasi. Oke, terima kasih, itu aja dulu. Oke, di sini lagi. Airben ya. Kau sendiri menantang di kitab Kejadian. Allah itu berfirman. Coba hilangkan bernya, Pir. Jadi natur Anda itu, sifat Anda itu Edis, bisa berbicara, bisa berkehendak, bisa berfirman. Jadi kehendak Allah, ide Anda itu membuat kursi, maka itulah ide Anda. Jadilah kau kursi, itulah cara Allah berfirman. Maka di kitab Yohanes pasal 1 bahwa dari firman-Nya dia menjadikan segala sesuatu. Menjadikan apa nih? Berarti ini kata fi'il amar. Dia memerintahkan sesuatu atas kehendaknya dari firman-Nya, dia bisa menjadikan segala sesuatu. Jadi di dalam diri Allah itu bisa mendengar, bisa berkata kata, bisa maha melihat, maha mengetahui. Jadi Anda itu tersimpul semua di firman. Ini baru salah satu natur Allah, sifat Allah firman-Nya. Melalui firman-Nya inilah Allah berkehendak. Apa kehendaknya? Mentransferkan. Misalnya Allah, berfirmanlah Allah, jadilah engkau Yesus, maka jadilah Yesus. Ini dari firman-Nya, dari perbuatan Allah, dari sifat Allah dengan zatnya sendiri. Allah itu keberadaannya namanya wujud. Al-Kalam bisa berkata-kata. Kalau Allah sudah berkata-kata, kul. Nah, dia kul, berkehendak Allah. Kul belum ada. Saya katakan. Kalau maka Allah lah berkata. Ini sudah berfirman. Apa yang dikatakan Allah? Hai Isa, kuperintahkan engkau jadi utusanku. Apa kata Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa melainkan kehendak Bapa. Nah, dia tidak apa yang dikatakan atas kehendak Bapa, atas perintah Bapa. Bukan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Kadang-kadang Yesus mengatakan di dalam diriku Bapaknya zat batang tubuh, yaitu roh. Bukan Bapa pencipta. Anak-anak Allah ini banyak. Israel pun anak-anak Allah. Disebut anak-anak adalah orang yang dekat kepada Allah rohaninya. Orang tunduk patuh kepada Allah. Itulah disebut anak-anak yang dekat dengan Allah. Disebut apa? Hamba Allah. Disebut apa? Yang tidak mau adalah domba-domba hilang tersesat. Karena Yesus datang untuk membebaskan bangsanya dari dosa perbudakan manusia, mulai dari zaman Musa sampai dia. Aku diutus. Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba Bani Israel. Jadi Edis, tidak cocok kamu menuhankan nabinya. Belum lagi saya tanyakan, di mana nubuatnya bahwa itu ada nanti Tuhan datang, harus disalib dulu, harus dibunuh dulu. Ini sangat romantis dan sangat merusak peradaban manusia. Anak-anak Tuhan itu memperkenalkan dirinya harus disalib dulu, dibunuh dulu baru menjadi Tuhan. Tidak ada pernah saya temukan di kitab perjanjian. Allahu misal. Auzubillahi min dzalik. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Disinilah pembunuhan karakter antara hamba dengan Tuhannya. Kau ciptaan kau dijadikan Tuhan. Tobatlah kau Edis. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Barang siapa menyekutukan Allah, mensepertikan Allah dengan ciptaan, maka dia termasuk orang yang syirik. Orang syirik yang tidak diampuni Allah. Tidak ada artinya ajaran kasih. Kasih itu hanya di dunia, supaya jangan kacau dunia. Tapi kasih Allah yang sebenarnya, yaitu adalah Sang Maha Pencipta yang menciptakan Yesus dengan ibunya. Tanyakan kepada ibunya Yesus, apakah dia melahirkan Tuhannya? Terima kasih. Oke, siap ya. Jadi saya mau tanya sekali lagi nih, setelah menjawab berulang-ulang tadi,
Bang Ceta, mungkin kita beri pengertian antara wahyu dengan firman itu sama nggak di pikiran dia itu? Itu sama. Sebentar Pak Story. Masalahnya gini loh Pak Story. Masalahnya gini. Dari tadi kan udah bertanya tadi, dan ini sudah Bang Muklis sudah menjawab panjang lebar. Dan aku sama sekali nggak temukan jawaban gitu. Sebenarnya kan pertanyaanku sederhana. Firman itu pencipta atau ciptaan? Saya tanya Bu Yuni. Bu Yuni dengar pertanyaanku kagak? Aku Dia tanya. Nah itu kamu berfirman itu. Itu kamu berfirman itu Pak. Kamu bilang, Bu Yuni, kamu berfirman dari kata-katamu itu. Bu Yuni itu bukan kamu. Iya. Nggak usah nanya-nanya, ini 2 menit. Oke. Aku mau jelaskan ini aja deh. Dia nggak jawab. Yang pertama ya, karena banyak kali statementmu tadi. Jadi periksa caranya Allah menciptakan, Dis, di kitab Kejadian, Dis. Dari firman Allah itu menjadikan segala sesuatu. Allah berfirman. Murid setia. Iya, itu tuh bukan Edis, Pak. Bukan Edis. Itu tuh Erben, Pak Muklis. Erben ya. Saya ulang ya. Bukan Edis. Nanti gatal-gatal kupingnya Edis. Iya. Oke, yang pertama ya. Orang Kristen ini agak banyak waktunya Bu Yun karena banyak kali framingnya apanya. Nggak boleh 2 menit. Yang pertama, orang Kristen tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah Bapa sendiri, nggak ada. Tapi dia adalah firman-Nya Allah Bapa yang menjadi manusia. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu di situ bukan berbicara wujud, tapi berbicara sifat dan karya. Artinya bahwa Yesus memiliki sifat Allah karena dia firman. Yesus juga melakukan segala karya Allah. Karena Yesus diutus oleh Allah menjadi manusia untuk melakukan kehendak dari Allah Bapa. Baru kalau katakan tadi Yesus datang untuk membebaskan, betul. Hanya Yesuslah yang dapat membebaskan manusia dari kematian kekal. Maka Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami orang Kristen. Tapi bagi orang yang menolak Yesus seperti Pak Muklis, nanti disiapkan Yesus neraka buatmu. Ya nggak apa-apa. Baru orang Kristen itu percaya Yesus Tuhan. Tuhan itu artinya penguasa. Kenapa percaya? Karena Allah Bapa memberikan kepenguasaan kepada Yesus. Matius 28:18. Bahwa Bapa di surga itu memberikan kuasa di bumi di surga kepada Yesus. Dan itu terkonfirmasi di dalam Kisah Rasul pasal 236. Dikatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan, penguasa dan Mesias. Kemudian Pak Muklis katakan bahwa kasih itu hanya di dunia. Di dalam ajaran Kristen itu yang kekal itu adalah kasih. Kenapa? Karena sebelum langit dan bumi diciptakan Allah mengasihi firman-Nya. Maka Yesus katakan, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi kasih itu kekal karena Allah mampu mengasihi firman-Nya. Kemudian juga nanti di surga itu pun kasih kita. Di surga itu nggak ada lagi iman pengharapan. Tetapi di surga itu hanya ada kasih. Kenapa nggak ada lagi iman pengharapan? Orang kita udah langsung berjumpa dengan sang pemilik surga, di mana Yesus menjadi raja segala raja. Kita sudah langsung menikmati surga itu, nggak perlu iman lagi. Orang udah di dalam surga, baru nanti kita nggak perlu pengharapan lagi. Apa yang kita nantikan? Orang sudah Yesus raja segala raja. Iman itu atau iman dan pengharapan itu di bumi. Tapi kalau kasih itu adalah kekal. Nah itu yang harus Pak Muklis. Tapi pertanyaan kita Pak Muklis belum jawab, dan Pak Muklis pun sepertinya belum bisa membedakan arti firman dengan berfirman. Bagi Pak Muklis itu kata benda dengan kata kerja nggak bisa dibedakan. Jadi jangan salahkan orang Kristen Pak Muklis, salahkanlah nalar Pak Muklis yang tidak bisa membedakan firman dengan berfirman. Antara ciptaan dengan pencipta pun Bapak nggak bisa bedakan. Antara sifat yang ada dalam diri dengan sifat di luar diri pun Bapak nggak bisa jelaskan. Jadi sebenarnya saya berbicara dengan orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Nyaring kali memang suara Bapak, tetapi isinya kosong. Saya jadi ngeri-ngeri sedap ini, saya nggak tahu lagi mau ngomong dengan siapa. Sebenarnya saya perlu bikin ini aja deh sama Pak Muklis. Kasih nomor rekening sama Ibu Yuni, biar kita kirim Cerebrofit. Cerebrofit atau apa itu? Untuk menambah daya ingat. Itulah aku rasa ya. Jadi saya sudah jelaskan ya.
Oke, sejak kapan kamu roba lagi? Kamu memaksakan firman itu adalah Allah. Kamu paksakan firman itu menjadi Yesus. Sekarang kamu berubah. Itulah kamu roba-roba terus keimananmu. Sudahkah saya mengatakan tadi bahwa firman itu adalah sifatnya Allah, sifat berbicaranya? Kamu tidak bisa membedakan atas kamu balik. Allah berfirman itu perbuatannya, dari perbuatan Allah itu fi'il amar, kata perintah, jadilah kau burung-burung di udara seperti Yesus dijadikannya dari firman Allah. Ini bahwa Allah menjadikan itu manusia dari firman-Nya. Anda lah yang tidak mengerti. Anda memaksakan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah dengan sifatnya Allah itu bisa berfirman, tidak bisu. Allah itu bisa mendengar, bisa melihat. Itulah Allah di dalam kita ilmu tauhid, sifat 20 Allah. As-Sam'un, Al-Basar, Allah Maha berkata-kata, Al-Baka, Al-Qidam. Al-Qidam itu Allah Maha terdahulu, mempertegas Al-Awwal, Maha awal. Al-Akhiru, Maha akhir. Dipertegas apa? Al-Baka, Maha kekal. Kita ini cuma dikekalkan oleh Allah. Terserah Allah, ada sifatnya Allah. Mau dikekalkan kita atau tidak, mau dimasukkan kemana kita, terserah Allah, terserah Allah. Jadi semua namanya kasih Allah, semua yang diutus oleh Allah ada kasihnya. Orang tunduk patuh kepada Allah adalah kasih sayang Allah. Disinilah ajaran Yesus. Banyak anda tidak menjalaninya. Aku datang, katanya, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Ada anak muda kaya bertanya, hai Yesus, hai Tuhan, bagaimana jalan untuk hidup kekal? Apa kata Yesus? Hormatilah orang tuamu, hormatilah sesamamu. Juallah hartamu. Ini tandanya. Anak muda ini kemudian pergi. Maka kata Yesus kepada muridnya, sulit sekali orang kaya itu masuk surga, ibaratkan unta masuk lubang jarum. Kemudian ada bertanya, siapakah dapat duduk di kerajaan Allah? Yesus menunjuk anak kecil itu, bahwa anak kecil inilah dapat duduk di kerajaan Allah. Itu tandanya tidak ada namanya dosa kesalahan Adam. Karena manusia ini lahir semuanya keadaan fitrah suci, tidak ada dosa. Omong kosong kalau ada dosanya. Adam membuat tidak kekal hidup di dunia. Semua binatang yang di alam panah ini tidak ada yang kekal. Seandainya Adam dan Hawa tinggal di surga, tidak ada mati, tidak mengalami kematian, karena turun di dunia di alam panah ini, maka mempunyai waktu tertentu, tidak ada yang kekal. Kita ini nanti Edis pulang di kampung halaman kita di surga, pulang ke kampung nenek moyang kita. Beda kamu, surga itu bilangnya di dunia, di Sungai Efrat. Itu perumpamaan diberikan. Itu ada perumpamaan di dunia, karena ad-dunya mil'atul akhirah. Dunia itu adalah cerminan akhirat. Bukan berarti dunia ini betul-betul alam akhirat atau alam akhir. Alam akhir itu adalah alam surga, ada namanya alam neraka. Di situ ada titian siratul mustaqim. Untuk melewatinya, melewati dulu di atasnya neraka, baru menuju surganya. Siapa yang menduakan Allah, musyrik Allah, tidak diampuni, maka kekal di dalamnya, masuk jatuh di jurang neraka. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan lurus, perlebarlah jalan untuk titian itu, jangan kami jatuhkan di neraka-Mu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muklis ya. Kembali gini sebentar, host tenang aja. Sebentar Erben, Papa ini kayaknya nggak monitor. Makar lo lihat timer nggak? Gue mau pergi makan nih, dimakan. Makar monitor. Boleh. 2 menit ya. Pokoknya Muklis 2 menit, ya Kristen terserah 3 orang. 2 menit tapi 2 menit. Pak Muklis dengarkan aku baik-baik. Sebentar Erben. Iya. Izin deh. Jadi gini ya. Buat yang di bawahnya, aku tahu aku tahu tidak semua orang ditentukan percaya ya. Tapi ini buat teman-teman yang hibah ya. Jadi kita ini sedang membicarakan mengenai pribadi firman. Yang pribadi firman, pikiran Allah, logika Allah yang adalah Allah. Nah, di dalam ayat 9, firman yang adalah terang tadi dikatakan apa? Dia sedang datang. Jadi pribadi sang firman tadi sedang datang. Ya, ingat ya. Jadi dia sendiri yang di ayat pertama Yohanes 1 itu dia sedang datang. Firman pada mulanya firman Allah dan firman Allah, ia pada mulanya bersama Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, ia itu sedang datang.
dengan cara dan kemudian apa? Ditegaskan lagi. Ia datang kepada siapa? Kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia, termasuk Bang Muklis ini. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Artinya anak-anak Allah mereka adalah pewaris kerajaan surga. Kemudian Jangan dipotong. Muklis ya 2 menit, 2 menit. Tawanya 2 menit ya. Bagaimana caranya firman itu datang dengan cara firman itu menjadi manusia. Maka dalam diri Yesus, dia adalah sepenuh firman yang adalah sepenuh Allah, adalah logos Allah, pikiran Allah, dan dia sepenuh manusia. Kalau saya paralelkan antara kalam nafsi dan kalam lafsi, maka secara kristologi atas dia sepenuh Allah, secara kristologi bawah dia sepenuh manusia. Kalau Quran itu secara atas, itu dia adalah nafasnya Allah sendiri, nafsinya Allah, jiwanya Allah sendiri. Secara manusia dia buku. Ketika buku itu terbakar, apakah firman Allah terbakar? Enggak, pasti enggak. Yang kebakar apa buku? Loh kok bisa? Berarti on off dong firman Allah. Kadang jadi firman Allah yang ada di surga, kadang ada firman Allah di bumi. On off dong namanya. Ya tidak seperti itu. Memang dwinatur itu ada dalam diri Quran. Sama juga. Ketika Yesus mati, maka itu adalah kemanusiaannya. Ben, aku izin ya, aku harus berangkat ke kantor. Oke, maaf ya teman-teman. Pak Muklisin, saya izin minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, teman-teman. Oke, itu kata penutup dari project. Saya hanya menanggapi tadi Pak Muklis ya. Tadi Pak Muklis itu mengatakan firman itu sifat Allah. Tapi Pak Muklis, kalau sifat Allah itu apakah kekal atau sifat Allah itu apakah tiba-tiba ada?